introduce my team. My name is Adiba Zainubahauso and my partner is Nur Zahratun Jannah. We are students at State Islamic Senior High School 1 Kudus. In this special occasion, we are going to present our research entitled Eksistensi Penerbit Menara Kudus sebagai agen revitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Let's get down to our business. Abad 19 merupakan fase penting bagi perkembangan dunia percetakan di Nusantara. Pasca kemerdekaan, dunia penerbitan Islam tradisional di Indonesia kembali menemukan momentumnya. Muncul beberapa penerbit berbahasa Arab yang didominasi oleh keturunan Arab seperti penerbit Al-Ma'arif, penerbit Toha Putra, dan penerbit Al-Haramain. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum mengorbitnya penerbit Toha Putra dan Al-Haramain, terdapat satu penerbit berbahasa Arab yang cukup besar di Jawa Tengah, yaitu penerbit Menara Kudus yang didirikan oleh Haji Zainuddin pada tahun 1952. Penerbit Menara Kudus merupakan penerbit non-Arab pertama setelah kemerdekaan. Penerbit Menara Kudus memiliki keunikan tersendiri di mana ia tidak hanya menerbitkan kitab kuning murni, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokalitas Jawa berupa kitab terjemahan Pekun atau kitab makna Gandul Jawan. Penerbit Menara juga aktif dalam menerbitkan Al-Quran pojok dan memfokuskan usahanya pada produksi almanak. Masalah penerbitan karya-karya keislaman sebagaimana kajian terhadap penerbit Menara Kudus memang belum banyak digarap di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelisik sejauh mana penerbit Menara Kudus dapat mempertahankan eksistensinya dari tahun 1952 hingga 2005. Rumusan masalah yang kami angkat dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana latar belakang pendirian penerbit Menara Kudus. Yang kedua, bagaimana dinamika penerbit Menara Kudus dalam merevitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Yang ketiga, bagaimana dampak dari upaya yang dilakukan penerbit Menara Kudus dalam merevitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang pendirian penerbit Menara Kudus. Yang kedua, untuk menganalisis dinamika penerbit Menara Kudus dalam merevitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak dari upaya yang dilakukan penerbit Menara Kudus dalam merevitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Penelitian ini kami lakukan di kantor penerbit Menara Kudus dengan waktu kurang lebih selama 3 bulan, mulai dari bulan Agustus hingga Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan metode historis. Data dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diambil dari arsip pendirian penerbit Menara Kudus, Al-Quran pojok Menara Kudus, Almanak Menara Kudus, kitab atau buku terbitan Menara Kudus. Sumber primer juga didapatkan melalui aktivitas wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang duduk dalam jajaran direksi penerbit Menara Kudus. Sedangkan untuk sumber sekunder diambil dari beberapa buku atau jurnal yang relevan. Metode pemerolehan data yang kami gunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, studi arsip atau dokumentasi. Yang kedua, studi pustaka. Dan yang ketiga, wawancara mendalam. Metode pengolahan dan analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data historis yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, heuristik. Yang kedua, kritik sumber atau verifikasi. Yang ketiga, interpretasi. Dan yang keempat, historiografi. Latar belakang pendirian penerbit Menara Kudus. Penerbit Menara Kudus didirikan oleh Haji Zainuddin pada tahun 1952. Masa kepemimpinan Zainuddin merupakan masa perintisan penerbit Menara Kudus dengan ciri khas terbitan utamanya berupa kitab-kitab terjemahan bahasa Jawa berhuruf pegon dan Al-Quran ayat pojok. Dinamika penerbit Menara Kudus dalam revitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia. Semasa kepemimpinan Hilman Najib, Menara Kudus bertransformasi sebagai penerbit buku berbahasa Indonesia dengan model yang lebih beragam. Beberapa kitab ternama yang diterbitkan semasa Hilman Najib antara lain kitab terjemah Ta'limul Muta'lim dan kitab terjemah Faraidul Bayyah. Jenis terbitan utama yang diterbitkan oleh Menara Kudus terbagi menjadi 3. Yang pertama, kitab dan buku. Kitab kuning merupakan salah satu produk terbitan Menara Kudus. Kitab jenis kedua yang diterbitkan oleh Menara Kudus adalah kitab pegon. Contohnya seperti kitab Primbon Imaduddin karya Kiai Haji Bisri Mustafa dan kitab Fasolatan Aslawi karya Kiai Haji Munanzuri. Kitab jenis berikutnya yang diterbitkan oleh Menara Kudus adalah kitab makna Gandul Jawan. Contohnya seperti kitab Safinatul Najah karya Kiai Haji Aswawi Ahmad. Yang kedua, Mushaf Al-Quran. Penerbit Menara Kudus pertama kali menerbitkan Al-Quran pada tahun 1973. Mushaf ini dibawa koreksi seorang kiai ahli Al-Quran dari Kudus, yakni Kiai Haji Arwani Amin. Yang ketiga, Almanak Menara Kudus. Almanak Menara mulai beredar sejak kepemimpinan Hilman Najib.
Ulama yang berada di balik sosok Almanak Menara Kudus adalah Kyai Haji Turaihan Ajuri Asyarafi atau lebih dikenal sebagai pakar ilmu falak asli Kudus. Dampak kontribusi penerbit Menara Kudus dalam merevitalisasi studi Islam tradisional di Indonesia tahun 1952 hingga 2005. Yang pertama, penerbit Menara Kudus telah memberi kesempatan bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk bisa mengakses ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh santri-santri pondok pesantren saja. Yang kedua, penerbit Menara Kudus ikut andil dalam membantu pengorbitan karya-karya kiai pesantren. Yang ketiga, Menara Kudus ikut andil dalam menyokong ajaran yang dipraktikkan oleh kalangan Islam tradisionalis. Menara Kudus menyediakan kitab dan buku yang memberikan legitimasi atas praktik yang dilakukan oleh kalangan Islam tradisionalis. Contohnya dalam kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, Menara Kudus berdampak pada terpeliharanya keberlangsungan pondok pesantren. Di samping menerbitkan karya-karya keislaman, Menara Kudus juga bertransformasi sebagai penerbit kitab-kitab kuning disertai dengan terjemahan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kelima, Menara Kudus berperan dalam melestarikan bahasa Jawa berhuruf pegon. Dalam katalognya sendiri, Menara Kudus telah menerbitkan kitab pegon sebanyak 75 kitab. Berdasarkan hasil penelitian kami, maka dapat disimpulkan bahwa penerbit Menara Kudus merupakan salah satu firma percetakan kalangan Islam tradisionalis yang didirikan oleh Haji Zainuddin pada tahun 1952. Masa kepemimpinan Hilman Najib merupakan masa pengembangan. 3 produk utama yang diterbitkan oleh Menara Kudus adalah kitab atau buku, Almanak Menara Kudus, dan Al-Quran Ayat Pojok. Sejak berdirinya, penerbit Menara Kudus telah menjadi bagian penting dalam merevitalisasi karya-karya intelektual kalangan Islam tradisionalis yang diajarkan di pondok pesantren dan madrasah di Indonesia. That's all the presentation from us. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi